Saya Yanti Adeni, fashion designer. Nah, kalian sering kan pasti mendengar istilah fashion designer. Tapi tahu nggak sih, untuk jadi seorang fashion designer itu perlu kemampuan dan sense yang baik di dunia fashion. Hari ini kita akan bahas tentang dunia fashion design bersama saya di Sabtu Time Trans 7. Pertama-tama, kalian harus mengenal apa itu fashion design. Dari dua kata ini tentunya kita tahu fashion. Fashion itu adalah gaya yang identik dengan busana, adalah gaya berbusana. Sedangkan desain itu sendiri adalah mode atau rancangan mode yang akan kita lakukan. Jadi itulah makna dari fashion design. Aku info ke kalian bahwa sebenarnya itu bukan suatu keharusan, tapi jika kalian memang mampu dan punya kesempatan, itu akan sangat menambah ilmu yang kalian punya, menambah skill, dan tentunya kalian akan lebih berkompetensi. Nah, gimana sih kalau nggak sekolah desain sama sekali? Jawabannya simple. Manusia itu terlahir dengan bakat. Banyak banget orang-orang di luar sana dengan bakat yang diolah bisa menjadi orang yang sukses. Jadi dia bisa cari ilmu sendiri melalui YouTube, melalui kursus, melalui organisasi, dan banyak hal. Kuncinya adalah ketekunan, niat, rajin, dan pastinya rendah hati. Makanya teman-teman jangan berkecil hati. Walaupun tidak sekolah fashion, banyak banget loh desainer di luar sana yang sukses karena otodidak. Karena sebenarnya ilmu itu bisa kita cari berdasarkan pengalaman. Cobain deh. Jadi tetap semangat. Yang pasti kita harus punya ide. Karena dengan ide itulah kita akan berbeda dan akan terus mempunyai karya-karya yang baru. Kita harus kreatif, terus kita harus jago menggambar. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak bisa menggambar, kita akan sulit untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita. Kita sulit mengekspresikan apa yang klien minta. Nah, selain itu, kita juga harus jago berkomunikasi. Komunikasi itu bisa ke klien kita, bisa ke karyawan kita, dan bisa juga ke rekanan-rekanan yang lain. Dengan adanya komunikasi yang bagus, kita juga bisa mengembangkan bisnis kita. Yang pertama, kalian harus tahu ragam-ragam jenis kain. Berbeda jenis kain, tekstur, itu sangat mempengaruhi hasil karya kalian. Jadi kalian harus tahu untuk karya yang mau kalian buat, kalian pakai bahan apa. Yang kedua, warna itu banyak banget, nggak sebatas Magiku Hibiniu. Tapi kalau udah menyangkut fashion design, warna itu terpecah menjadi beberapa warna. Terus yang ketiga, itu adalah pengetahuan tentang bentuk-bentuk tubuh. Karena bentuk tubuh itu sangat mempengaruhi nanti kalian mau bikin baju untuk customer itu seperti apa. Kalian harus menjadi yang ngasih saran gitu ke customer, ini pakai bajunya seperti apa cocoknya, cuttingan badan apel, cuttingan badan triangle, itu kalian harus tahu. Untuk menghasilkan sebuah karya, fashion designer harus melewati tahapan tertentu. Di antaranya adalah tahapan mencari ide. Nah, ini tuh tantangan banget supaya hasil karyanya bagus, terus berkarakter. Kita juga harus kreatif nih teman-teman, harus bisa beda dari yang lain. Nah, untuk mencapai ke satu titik itu tentunya fashion designer tuh butuh mood board. Biasanya tuh pasti kita punya mood board supaya keinginan kita itu nggak terlalu luas dan keinginan kita tuh fokus, supaya gampang banget untuk menciptakan ke dalam sebuah kertas. Jadi nggak terlalu banyak keinginan.
Kesulitan dalam membuat sebuah busana itu tergantung orangnya. Ada orang yang benar-benar cinta banget sama pekerjaannya atau menikmati banget, enjoy banget sehingga dia nggak berasa sulit sama sekali. Tapi menurut aku nih, jika ada kesulitan itu tuh hanya kayak di waktu. Kenapa sih waktu? Soalnya nih ya, untuk bikin barang-barang yang benar-benar bagus gitu loh, like this. Kalian bisa lihat, ini tuh banyak banget mote-motenya. Ini banyak banget detailsnya. Inilah yang dinamain kesulitan. Kenapa sulit? Karena sulitnya tuh berpacu dengan waktu. Di satu sisi, kadang kita harus cepat. Tapi ini tuh kalau kita buru-buru, tahu kan gimana hasilnya teman-teman. So, kesulitannya itu adalah memanage waktu dengan ketelitian dan kerapihan hasil kerjanya. Nah, tadi kesulitan yang aku bilang adalah seperti ini nih teman-teman. Ini kan detailsnya banyak banget. Ini handmade semua. Ini tuh bikinnya butuh waktu dan butuh kesabaran. Baju ini adalah salah satu masterpiece aku. Tapi bukan cuma ini ya, soalnya baju-baju yang lain juga aku bikin dengan cinta. Jadi banyak banget masterpiece-nya. Yang dipakai selebriti banyak juga. Terus ini tuh pernah dipakai sama Putri Muslimah Indonesia 2019 pas weddingnya kemarin. Detailsnya semuanya aku bikin nih handmade. Termasuk gambar yang ada di baju ini juga handmade. Sampai ke bawah itu benar-benar handmade, dibuat dengan gambar dan diaplikasikan pada kain. Sama halnya dengan gaun putih ivory yang aku buat untuk edisi pengantin ini. Lihat deh, ini tuh asli banget. Ini asli handmade, bikin sendiri semuanya. Tuh, butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dan ini gaunnya sudah pernah dipakai oleh Lesti Kejora, guys. Untuk menyesuaikan desain baju dengan karakter seseorang itu cukup mudah. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Kita harus tahu dia sukanya apa, dia tidak sukanya apa, dia lebih suka style yang bagaimana. Kita harus tahu. Kita akan jalin komunikasi supaya kita dapat chemistry. Kadang-kadang kita lihat orang itu tampilannya feminim, tampilannya lembut, tapi belum tentu selera bajunya itu baju-baju yang girly. Jadi benar-benar kita harus tahu banget nih karakter orangnya. Kita harus ajak ngobrol. Dalam membuat suatu karya tentunya ada yang namanya inspirasi nih teman-teman. Nah, aku biasanya terinspirasi dari film-film kartun atau film-film klasik, film-film zaman dulu yang baju-bajunya itu baju-baju vintage dengan cuttingan cloth, cuttingan gaun megar yang dipakai oleh princess-princessnya. Nah, itu tuh biasanya aku dapat inspirasinya dari situ. Kemudian aku kembangkan sesuai dengan apa yang aku mau dan sesuai dengan zaman yang udah ada sekarang. Jadi zaman sekarang juga nggak mungkin kan untuk bikin gaun yang terlalu heboh seperti dipakai putri-putrian itu. Jadi aku mengadopsi sedikit stylenya putri-putrian tersebut dan dikombinasi dengan style yang lagi hit zaman sekarang. Spesifikasi pakaian yang aku buat itu adalah pakaian pesta, pakaian bepergian yang dipenuhi dengan beads, dengan details, dan dengan bordiran. Itu aku suka banget teman-teman. Beberapa karyaku diantaranya yang ada di belakang sini bisa dilihat. Ini tuh pakaian-pakaian kesukaan yang suka banget aku buat. Tapi beberapa acara, beberapa event, aku juga bikin pakaian-pakaian yang benar-benar disesuaikan dengan event tersebut. Tapi kalau kalian tanya pakaian seperti apa sih yang aku suka, seperti ini. Tips mix and match pakaian ala aku. Yang pasti kalian jangan pakai pakaian yang terlalu berlebihan, too heavy, dan pakaian itu harus disesuaikan di mana kalian pakai. Misalnya kalian mau hangout atau mau kerja, tentunya pakailah pakaian yang ringan. Tapi kalau kalian mau ke pesta, kalian pilihlah pakaian yang cocok untuk pestanya, indoor atau outdoor. Untuk pemakaiannya disesuaikan.
Kalau pesta itu disesuaikan antara baju, clothes, sepatu, dan hair stylistnya, juga aksesorisnya. Tapi kalau benar-benar buat hangout, pilihlah yang ringan dan kemudian warnanya jangan too much. Karena segala sesuatu yang too much itu nggak terlalu enak aja sih dilihat ya kan. Nah, pilihlah warna-warna pastel jika kalian suka pastel. Jika suka warna bold, boleh pilih bold, tapi usahakan jangan terlalu banyak warna di badan kalian supaya tidak mencolok ya teman-teman. Jadi yang ngelihat enak dan yang pakai pun enak. Sobat 7, sekarang udah makin kebayang kan tentang dunia fashion design? Semoga bermanfaat ya buat Sobat 7 yang ingin menjadi fashion designer. Saya Yanti Adin undur diri. Selamat sore dan bye-bye!